Kisah ini dimulai dengan seorang lelaki bernama Ben yang sedang mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Harvard dengan mengambil jurusan ilmu kedokteran. Dalam lamarannya, Ben melampirkan beberapa prestasi terbaiknya, termasuk memiliki IPK 4 secara berturut-turut. Meski prestasi-prestasi tersebut cukup mengesankan, Ben ternyata belum sepenuhnya memenuhi syarat menjadi penerima resmi beasiswa tersebut. Sang rektor dari Universitas Harvard ingin melihat sesuatu yang dapat membuatnya terkesan dan terpukau. Karena sebelumnya ada seorang penerima beasiswa dari Korea yang telah berhasil membuat sang rektor terpesona. Orang tersebut merupakan penyandang disabilitas yang berhasil meraih prestasi luar biasa. Oleh karena itu, Ben mencoba memberitahu sang rektor tentang prestasi dirinya dan rekan-rekannya dalam memenangkan lomba Olimpiade Sains. Mereka berhasil menciptakan mobil berbasis gas buatan sendiri. Sayangnya, upaya Ben ini tidak cukup untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa yang diinginkannya. Setelah kembali ke kediamannya, Ben berbincang dengan rekannya yang juga pintar seperti dirinya. Dia menceritakan kekecewaannya karena gagal mendapatkan beasiswa yang sangat ia butuhkan untuk membayar biaya kuliah kedokteran sebesar 330.000 US dollar. Namun karena saat itu bertepatan dengan ulang tahun Ben, Miles mengajaknya ke sebuah bar untuk merayakan bersama teman mereka yang bernama Cam. Malam itu ketiganya merayakan ulang tahun Ben sambil berbicara tentang kesulitan mereka dalam belajar tanpa dapat merasakan kenikmatan masa muda seperti berpacaran. Keesokan harinya Ben dan Miles mengikuti kelas yang diajarkan oleh seorang profesor bernama Rosa. Seperti biasa, mereka sebagai mahasiswa pintar berhasil membuat Profesor Rosa terkesan dengan jawaban-jawaban mereka. Namun, Profesor Rosa benar-benar terkesan ketika Ben berbicara tentang sebuah teori bahwa Newton mungkin mencuri ilmu dari seseorang lalu mematenkannya. Hal ini membuat Ben harus mengikuti permainan yang akan diberikan oleh Profesor Rosa yang disebut tebak tirai. Profesor Rosa memberi kesempatan pada Ben untuk memilih salah satu dari 3 tirai. Satu di antaranya berisi mobil, sementara 2 lainnya berisi kambing. Ben awalnya memilih tirai nomor 1. Profesor Rosa kemudian membuka tirai ketiga yang ternyata berisi kambing. Dan dia menanyakan apakah Ben ingin mengganti pilihannya atau tetap pada jawaban pertama. Tanpa memberikan alasan, Ben memutuskan untuk mengganti pilihannya. Ketika Ben menjelaskan bahwa ia menggunakan teori variabel untuk mengganti pilihannya, Profesor Rosa terkesan dan menganggapnya sebagai salah satu murid baru terbaiknya. Setelah kelas selesai, Profesor Rosa melihat lembar jawaban tugas Ben yang mendapatkan nilai 97, hampir sempurna. Pada malam hari setelah kelas, Ben masih berada di kampus untuk mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba seorang pria datang dan memanggil Ben sebagai anak jenius. Pria tersebut mengajaknya untuk mengikutinya, dan akhirnya Ben mengikuti pria tersebut yang membawanya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada Profesor Rosa yang ingin dipanggil Mickey, dan juga ada Choi, Jill, Fisher, dan Kiana. Mickey menjelaskan bahwa mereka bukanlah klub matematika atau ahli ilmu pengetahuan, tetapi merupakan kelompok orang yang ingin mencoba menghasilkan jutaan dolar hanya dengan menghitung angka. Mickey memberikan penjelasan tentang permainan blackjack kepada Ben dengan cermat. Kemudian, tiba-tiba Mickey menawari Ben untuk bergabung dengan mereka. Mereka menganggap tawaran ini sebagai lowongan karena salah satu anggota kelompok tersebut memutuskan untuk keluar setelah diterima di Google. Namun, Ben menolak tawaran tersebut. Meskipun ia sangat membutuhkan uang untuk biaya kuliah, Ben tetap menolak karena Mickey memintanya untuk merahasiakan percakapan tersebut. Kemudian, scene berpindah dan kini Ben bekerja sebagai asisten manajer di sebuah toko pakaian. Saat melayani pelanggan, kita bisa melihat betapa jeniusnya Ben dalam menghitung setiap diskon dan harga untuk pembelian kemeja tanpa kesulitan. Tanpa disadari, seorang wanita yang sebelumnya ia lihat di klub tiba-tiba datang. Setelah melayani pelanggan, Ben mendekati wanita tersebut yang bernama Jill untuk berbincang.
Jill mengatakan bahwa ia membutuhkan dasi dengan cepat, dan Ben memberikan pilihan dasi terbaik untuk Jill. Namun, Jill mengaitkan dasi tersebut ke leher Ben dan mengusulkan agar Ben ikut bergabung dalam kelompok penghitung kartu. Ben kembali menolak tawaran tersebut dan Jill terus merayunya. Ia mengatakan bahwa Ben harus mencoba pergi ke Las Vegas sekali seumur hidup untuk mengetahui nilai sejati dari kehidupan. Setelah Jill pergi, peristiwa itu membuat Ben merenung dan berpikir berulang kali. Ia tergugah untuk mempertimbangkan tawaran tersebut dan melihat bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hidupnya ke depan. Kini, scene berganti pada kelompok penghitung kartu yang sedang berlatih. Mickey sebagai pemimpin kelompok mencoba melatih anggotanya untuk menghitung kartu dengan cepat. Tetapi tidak ada dari mahasiswanya yang berhasil melakukannya dengan tepat, kecuali Ben. Ben tiba-tiba datang dan dengan mudah menebak kartu selanjutnya yang akan keluar. Mendengar suara menebak tersebut, Mickey langsung memperhatikan Ben dan tanpa ragu mempersilahkan Ben untuk duduk dan mengikuti pelatihan mereka. Ben diberi beberapa pengetahuan dasar mengenai permainan blackjack dan bagaimana cara bermainnya di kasino. Tetapi ia tidak diberitahu mengenai resiko dari permainan tersebut. Mickey hanya ingin Ben fokus pada menghasilkan uang. Tanpa disadari, di balik permainan tersebut terdapat sistem yang berpotensi menghancurkan seorang yang pintar seperti Ben. Karena merasa Ben telah mencapai kemampuan yang cukup mumpuni layaknya seorang profesional, akhirnya Mickey menyarankan agar Ben pergi ke sebuah kasino kelas bawah sebagai ajang latihan untuk dirinya. Ben dibekali dengan beberapa uang dan ia langsung pergi menuju ke sebuah rumah kecil yang berisi beberapa meja permainan. Di sana, Ben duduk di salah satu meja dan mulai bermain beberapa permainan blackjack. Meskipun ia masih seorang pemula, Ben berhasil mendapatkan sejumlah uang dalam jumlah yang besar, hanya dengan mengandalkan tebakan pikirannya. Namun, saat Ben larut dalam kesenangan permainan tersebut, tiba-tiba seseorang menutupinya dan membawanya ke tempat lain. Saat Ben sedang panik, ia meminta bantuan namun tidak ada yang membantunya. Akhirnya, penutup kepalanya terbuka dan menampilkan Mickey serta beberapa rekannya yang memberi selamat karena Ben berhasil melewati pelatihan dan menjadi bagian resmi dari penghitung kartu. Pada akhir pekan, Ben dan beberapa rekannya pergi ke Las Vegas dengan pesawat. Sebelum naik pesawat, Fisher membawa Ben ke toilet dan menyuruhnya menyembunyikan sejumlah uang di celananya agar tidak disita jika mereka menyimpannya di koper. Setelah melewati beberapa penjaga dengan harapan lolos, tiba-tiba penjaga memanggil Ben. Dia merasa was-was dan khawatir ketahuan. Namun ternyata petugas hanya mengingatkannya untuk mengambil tas yang tertinggal. Setelah kejadian itu mereka langsung mendarat di Las Vegas, kota yang dikenal sebagai tempat banyak kasino berada. Setelah tiba di Las Vegas, Mickey segera membawa rekan-rekannya ke sebuah hotel. Di sana, Mickey telah menyiapkan beberapa identitas palsu sebagai penyamaran. Ben mendapatkan nama baru yaitu Vladimir. Pada malam harinya, Ben dan kawan-kawannya pun beraksi. Dengan raut wajah yang agak gugup, Ben melihat salah satu rekannya memberi isyarat bahwa meja yang ia duduki memiliki kartu yang sangat baik. Akhirnya Ben pun ikut duduk di sana. Lalu Ben mengeluarkan sejumlah uang dan mulai memainkan permainan dengan mengingat pola yang diajarkan oleh Mickey. Ben berhasil mendapatkan keuntungan besar dan malam itu menjadi sangat menyenangkan baginya, terutama karena ia sebelumnya hanyalah seorang pria culun yang selalu fokus pada pelajaran. Namun karena kesuksesannya yang besar, Ben mulai kecanduan dengan permainan blackjack. Ia terus-menerus bermain dan semakin mahir dalam permainan tersebut. Di sisi lain, meskipun Ben sangat mahir dalam membaca kartu, ia sadar bahwa di kasino terdapat sistem keamanan yang canggih, dengan beberapa pengawas yang siap menangkap orang yang mencoba bermainan curang. Pengawas-pengawas ini cerdas, dan hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Mickey yang bermain di belakang layar. Singkat cerita, akhir pekan pun berakhir, sedangkan Ben dan rekan-rekannya berhasil meraih keuntungan besar. Lantas ketika kembali ke rumah masing-masing, Ben sangat bahagia saat bertemu dengan ibunya. Mukanya berseri-seri karena telah mendapatkan uang yang sangat banyak. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba ibunya memberikan cek uang untuk membantu Ben mewujudkan impiannya menjadi seorang mahasiswa kedokteran.
Hati Ben tentu tersentuh, namun dia mengelak tawaran tersebut dengan halus. Bahkan demi menghindari rasa tak enak, Ben memutuskan untuk berbohong bahwa ia telah mendapatkan beasiswa, sehingga tak perlu membayar sepeser pun. Mendengar kabar tersebut, ibu Ben langsung gembira dan memeluk anaknya, serta mengucapkan selamat kepadanya. Namun di sisi lain, Ben hanya bisa tersenyum dan memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menutupi kebohongannya itu. Keesokan harinya Ben bertemu dengan teman-temannya, Miles dan Cam, untuk pergi ke sebuah bar. Di sana, saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Ben melihat Jill yang dikelilingi oleh beberapa pria. Merasa tertantang, Ben mencoba mendekati Jill dengan berpura-pura menawarkan bir peletok kepadanya. Setelah berbincang cukup lama, Ben berhasil mengantarkan Jill pulang dengan menaiki kereta. Di sana mereka berhasil melakukan percakapan yang cukup intim. Meskipun begitu, pertemuan tersebut tidak membuat Jill langsung jatuh cinta kepada Ben, dan mereka harus segera berpisah ketika Jill tiba di stasiun pemberhentiannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Ben dan kelompok penghitung kartu kini terpanggil kembali agar pergi ke Las Vegas untuk bekerja. Kali ini dengan perlengkapan yang lebih lengkap. Ben dan rekan-rekannya meraup lebih banyak keuntungan daripada pekan sebelumnya. Bahkan Ben bisa berbelanja dan pergi ke bar. Tak hanya itu, secara perlahan Ben berhasil mendapatkan hati Jill. Namun kehidupan barunya membuatnya harus mengurangi waktu bersama Miles dan Cam, karena ia harus menyembunyikan profesi barunya demi kesuksesan karir yang baru saja ia rintis. Pekan demi pekan, Ben menghabiskan waktunya hanya untuk bermain blackjack. Keterlibatannya dalam perjudian ini telah membawanya ke dalam dunia yang beresiko. Pada suatu malam, Ben dengan penuh semangat berharap bisa meraih keuntungan besar. Namun semua harapan itu pupus saat Fisher yang merasa cemburu dengan keberhasilan Ben mulai mengganggunya saat Ben sedang menyamar dan bermain. Fisher mengacaukan seluruh permainan, menarik perhatian petugas keamanan kasino yang mulai mencurigai mereka. Perilaku Fisher membuat emosi Ben memuncak, dan akhirnya terjadi perkelahian di tempat tersebut yang menarik perhatian orang-orang di sekitar. Petugas keamanan segera menuju ke tempat perkelahian, tetapi untungnya Ben berhasil pergi lebih dulu sambil membawa chip yang telah ia menangkan. Sementara itu Fisher diamankan akibat perilakunya yang tidak profesional. Kembali ke hotel, Mickey membuat keputusan mutlak untuk memulangkan Fisher karena perilakunya yang tidak pantas sebagai pemain profesional. Setelah kepergian Fisher, tim hanya tersisa 4 anggota, Ben, Jill, Kiana, dan Choi. Mereka mulai menyusun rencana untuk menukarkan chip mereka, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri tanpa mengungkapkan identitas mereka yang telah diketahui oleh petugas keamanan kasino. Di tengah kebingungan, Ben tiba-tiba melihat seorang penari latar dan menyarankan kepada Mickey untuk menyimpan chip milik mereka kepada para penari tersebut. Ide Ben disambut dengan baik, dan kita dapat melihat bagaimana iring-iringan penari latar belakang berhasil menukarkan ribuan chip menjadi jutaan dolar, memberikan tim keuntungan yang sangat besar. Setelah itu tim segera meninggalkan Las Vegas dan masing-masing mulai menjalani kehidupan mereka. Namun dalam hidup barunya, Ben terlalu fokus dan lupa terhadap Miles dan Cam yang menunggunya untuk mempersiapkan sebuah lomba yang akan mereka ikuti. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ben datang. Tetapi sayangnya ia membawa chip 8K, padahal yang mereka butuhkan adalah chip 16K. Ben terus-menerus membuat kesalahan yang sama. Miles akhirnya putus asa dengan perilaku Ben dan memutuskan untuk menyelesaikan proyek mereka hanya bersama Cam. Ben kesal dengan perkataan Miles, namun akhirnya menerima kenyataan bahwa perlombaan yang akan mereka ikuti tidak pernah dianggap penting oleh orang-orang. Dengan perasaan marah dan kecewa, Ben pun pergi tanpa alasan yang jelas. Kekacauan itu menyebabkan kehidupan Ben sangat terganggu saat ia menjalani tugasnya sebagai penghitung kartu. Ben bermain dengan buruk, sering menderita kekalahan, dan meskipun Jill mencoba mengingatkannya, ia tetap bersikeras menghabiskan uangnya dalam perjudian. Akibatnya tim terlibat dalam pertengkaran internal karena gagal mencapai tujuan meraih keuntungan dan justru kehilangan ribuan dolar. Mickey sangat marah dan menyalahkan seluruh kesalahan pada Ben. Ia bahkan meminta Ben untuk mengembalikan uang yang telah ia keluarkan untuk tim. Namun Ben membela diri dengan menyatakan bahwa kerugiannya tidak lebih besar daripada penghasilan yang telah ia berikan kepada Mickey.
Baginya bisnis tetaplah bisnis. Mickey menolak mendengar alasan apapun dari Ben dan memaksa Ben untuk segera mengganti uang yang dipakai dalam perjudian. Dia juga menyuruh seluruh tim untuk segera kembali ke Boston. Mungkin sebagai tindakan untuk mengatasi kekacauan yang terjadi dan mencoba memulihkan keadaan. Alih-alih menaati perintah Mickey, Ben malah berusaha untuk menggulingkan posisi Mickey. Ia merencanakan sebuah kudeta dengan mengajak rekan-rekannya untuk bekerja sama. Mereka berencana bermain blackjack tanpa pengawasan langsung dari Mickey, agar keuntungan mereka bisa lebih besar dan mereka tidak perlu berbagi 50% hasilnya dengan Mickey, yang sama sekali tidak berkontribusi dalam usaha mereka. Awalnya Jill menolak ide ini, namun setelah Ben meyakinkan rekan-rekannya, terutama Jill, akhirnya mereka memutuskan untuk memainkan blackjack bersama pada malam itu. Hasilnya sangat menguntungkan, ide brilian dari Ben berhasil, dan mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat besar tanpa kehadiran Mickey. Namun Mickey tidak berhenti di situ. Melihat Ben mencoba untuk mengalahkannya, ia menelpon petugas keamanan kasino bernama Cole Williams untuk memberitahu bahwa seorang telah melakukan kecurangan. Cole segera memeriksa sistem dan berhasil melacak keberadaan Mickey yang diduga menggunakan metode penghitungan kartu. Ia dan rekannya segera menghampiri Ben yang saat itu sedang bahagia karena mendapat untung yang sangat besar. Sayangnya Ben tidak menyadari kedatangan Cole karena rekan-rekan lainnya sudah pergi sebelum Cole tiba. Akibatnya Ben diinterogasi sendirian oleh Cole. Dia ditanyai tentang cara dia mencapai kesuksesan itu, berapa banyak uang yang telah ia dapatkan, dan keberadaan Profesor Rosa alias Mickey. Namun Ben tidak memberikan jawaban apapun meskipun dia mendapat pukulan habis-habisan dari Cole yang menggunakan cincinnya sebagai alat. Akibat beberapa pukulan yang diterima, Ben harus pulang ke Boston dengan wajah yang bonyok. Setibanya di Boston, kehidupan Ben berubah 180 derajat. Dia menerima surat dari kampus yang menyatakan bahwa ia tidak lulus di kelas yang diajar oleh Profesor Rosa dan harus mengulang di semester tahun depan. Selain itu, seluruh uang simpanannya yang seharusnya digunakan untuk biaya kuliah kedokterannya telah hilang karena dicuri oleh Mickey. Kini Ben harus menghadapi berbagai masalah dan kesulitan akibat pilihannya untuk melawan Mickey. Kehidupannya kini berada di persimpangan yang sulit dan ia harus mencari cara untuk mengatasi konsekuensinya dari tindakannya. Setelah insiden tersebut, Ben merasa sangat terpukul dan merasa bahwa dirinya tidak lagi berguna. Ia merasa perlu mencoba mengembalikan kebahagiaannya dengan cara mendapatkan dukungan dari Mickey. Untuk mencapai tujuan ini, Ben merancang sebuah rencana. Pertama-tama ia bergabung dalam kelas yang diajar oleh Profesor Rosa, lalu menyampaikan isu tentang guru yang memanfaatkan kecerdasan muridnya demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, Ben mengunjungi kediaman Jill untuk menjelaskan semua peristiwa yang terjadi, termasuk permintaan bantuannya agar Mickey dapat melihat situasinya dari sudut pandangnya. Tak hanya itu, Ben juga mendatangi Miles dan Ken, yang tak disangka-sangka berhasil meraih juara dalam Olimpiade Sains berkat hasil penemuan mereka berdua. Di sana, Ben berbicara dengan mereka dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia juga menjelaskan sedikit tentang kondisinya saat ini. Akhirnya rangkaian rencana ini mencapai puncaknya saat Ben bertemu langsung dengan Mickey di acara alumni yang sedang dihadiri oleh Mickey. Dengan gerakan menggaruk, Mickey langsung menyadari bahwa Ben ingin berbincang dengannya. Akhirnya meskipun mendatangi Ben dan bertanya apa yang diinginkannya, Ben langsung menjawab bahwa ia ingin meminta maaf atas kejadian kemarin dan menyesali perbuatannya karena telah bekerja tanpa kehadiran Mickey. Mickey dengan cepat menerima permintaan maaf Ben dan meminta dia untuk kembali menjadi mahasiswa terbaiknya. Mickey juga menjamin bahwa kehidupan mereka akan kembali normal. Kesepakatan pun tercapai dan mereka memutuskan untuk bekerja bersama di sebuah bar yang katanya bisa menghasilkan banyak uang. Di hari tugas, semua anggota harus menyamarkan identitas mereka, termasuk Ben yang menggunakan kumis palsu dan kacamata. Saat duduk di sebuah bangku, Kiana memberitahu bahwa kartu di meja itu sangat bagus, dan perkataan Kiana ternyata benar-benar berhasil. Ben berhasil meraih keuntungan yang sangat besar. Bahkan dengan Mickey yang saat itu tengah menyamar Ben sempat mengajaknya bermain. Lantas akibatnya mereka berdua berhasil membangkrutkan satu kasino penuh dalam waktu satu malam saja. Namun keberhasilan selalu berdampingan dengan kegagalan. Karena saat mereka sedang asik bermain, Cole dan rekan-rekannya ternyata sedang mencoba untuk menemukan keberadaan keduanya. Akibatnya Ben dan Mickey terpaksa bergegas menyembunyikan semua chip yang mereka miliki dan bergegas untuk melarikan diri.
Ben dan Jill lalu mengganti pakaian mereka agar terlihat seperti anggota baru, sementara Mickey berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Setelah Mickey berhasil melarikan diri, adegan selanjutnya menunjukkan bagaimana Ben diinterogasi. Ternyata Ben tidak sepenuhnya disiksa, melainkan diminta untuk membantu Cole dalam menangkap Mickey. Merupakan suatu kebetulan bagi Ben karena pada saat itu Ben memiliki dendam pada Mickey yang sudah merenggut semua impian mereka. Akhirnya rencana tersebut terlaksana dan Cole mengatakan bahwa dia akan membebaskan Ben setelah mereka berhasil menyebabkan kerugian jutaan dolar pada kasino. Semua itu terjadi karena itu adalah hari terakhir tugas mereka di sana. Setelah berhasil kabur bersama Jill, adegan menunjukkan raut wajah Mickey yang ketakutan saat melihat kehadiran Cole. Akhirnya Mickey ditangkap dan diadili dengan adil oleh Cole yang menggunakan sistem hukum mereka. Pertikaian antara Ben dan Cole berakhir saat Cole memutuskan untuk pensiun. Ben tetap menjalankan bisnis permainan blackjack, namun kali ini ia merekrut Cam dan Miles sebagai rekannya. Sehingga kelompok penghitung kartu mereka semakin kuat dan menyebabkan banyak kerugian bagi para bandar judi kasino. Adegan terakhir dalam film ini menampilkan Ben yang baru saja selesai bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada rektor Universitas Harvard. Cerita itu membuat rektor terkesan dan dia hanya bisa terpana mendengarnya. Dan akhirnya film pun tamat.